Pengasingan dari Pakistan yang ditujukan kepada Khalifah akibat keyakinan beliau mengakibatkan bahwa sejak tahun 2011 beliau tidak dapat menemui ibunda beliau selama bertahun-tahun. Sebuah pesan datang bahwa kesehatan ibunda Huzur sedang menurun dan mungkin kematian ibunda beliau telah dekat. Huzur bertanya kepada kakaknya yang saat ini merupakan Amir USA, Dr. Mirza Maghfur Ahmad. Dr. Mirza Maghfur Ahmad menelpon ke Rabuah dan menyampaikan kepada Huzur bahwa kesehatan ibunda mereka sangat rapuh. Beliau meminta izin untuk pergi ke Pakistan dan Huzur berkata ia harus pergi. Meski begitu, Huzur sedang mempersiapkan pidato di hari keduanya dan akan beranjak dari rumah. Di jalan, saudarinya Sahib Zadi Amatul Kudus bertanya apakah mungkin bila ia bertemu dengan Huzur. Saya sedang berdiri di dekat mobil dan diberi sinyal. Huzur menurunkan jendelanya dan bertanya ada masalah apa. Saya bilang, bibi saya ingin berangkat dan ingin bertemu dengan Anda. Huzur keluar dari mobil, menyapa saudarinya, memberikan doa lalu berangkat kembali untuk memberikan pidato. Saudara kandung Khalifah kembali ke Pakistan, tetapi beliau harus tetap tinggal untuk melanjutkan tugasnya. Orang-orang tidak mengetahui bahwa Huzur dan keluarganya sedang khawatir. Nare Takbir! Nare Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Beberapa hari setelah acara, kondisi Sahib Zadi Nasira Begum memburuk. Kami sedang duduk dengan Huzur ketika kabar mengenai kewafatan ibunda Huzur datang. Beliau berkata, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu beliau duduk perlahan dan berdoa beberapa saat sebelum berdiri dan pergi ke ruangannya. Beliau tidak menunjukkan ekspresi yang lain. Saat itu saya sedang menemui Huzur, tapi saya tidak melaporkan adanya mulakat hari itu. Alasannya adalah karena ibu dari Huzur baru saja wafat, dan menurut saya itu akan sangat tidak sopan jika saya pergi dan mengharapkan beliau untuk datang ke kantor beliau. Untuk itu, saya tidak melakukan laporan hari itu. Keesokan harinya ketika saya akan melapor untuk mulakat, sekretaris pribadi beliau Tuan Munir Javid mengatakan, Anda tidak datang kemarin. Saya lalu mengatakan kepadanya, kita baru saja mendapat kabar duka, jadi saya kira Huzur tidak akan datang. Lalu ia berkata, Huzur berada di kantornya. Huzur telah kembali ke kantornya beberapa jam kemudian dan melanjutkan pekerjaannya. Saya benar-benar tercengang dan kagum. Kecintaan Huzur kepada jemaat begitu besar. Bahkan di saat berduka pun beliau tidak membiarkan itu menghalangi tugasnya sedikit pun. Jemaat dan misi dari Imam Mahdi berlanjut. Kecintaan Huzur kepada jemaat begitu besar. Bahkan di saat berduka pun, beliau tidak membiarkan itu menghalangi tugasnya sedikit pun. Jemaat dan misi dari Imam Mahdi terus berlanjut. Agenda yang kami usulkan kepada Huzur dalam kunjungan beliau di 2012 adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat berisiko. Untuk menyelenggarakan acara yang sangat besar di Washington DC yang akan dihadiri oleh para legislatif, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat, dan juga para pejabat tinggi dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Kita tidak akan pernah menyelenggarakan acara yang seperti itu sebelumnya. Itu adalah waktu di mana Islam telah dicap buruk oleh berbagai media global. Sebagai agama yang tidak hanya mengejarkan kekerasan dan terorisme,
tetapi juga mempraktikannya sampai batas tertentu. Iklim politik di Amerika, terutama setelah insiden 11 September, telah berubah menjadi cenderung anti-Islam. Dan kami akan mencoba mengundang Partai Republik dan Demokrat untuk duduk dalam satu ruangan. Jadi tantangan utama kami adalah untuk mengundang para anggota Dewan Rakyat datang dan mendengarkan acara ini. Kami sangat mengkhawatirkan tentang hal ini. Kekhawatiran para panitia sangatlah berdasar. Selama kunjungan ke Amerika Serikat di tahun 2008, jemaat lokal tidak dapat meyakinkan para politisi untuk menghadiri sambutan khusus dan mendengarkan pidato huzur. Figur hebat dari Khalifatul Masih adalah aspek yang kami coba untuk perkenalkan kepada para pemimpin ini. There was a senator who came to visit, but he expressed as if he was in a great rush and he couldn't stay for very long. Dia datang dan hanya berinteraksi singkat. Sepertinya di satu poin dia bertanya apa keinginan huzur dan menganggap ini sebagai sebuah transaksi politik. The Jamaat there presented him with some literature of the Jamaat. He was very reluctant and he said, "No, I think I'd rather say no. I'll have to decline." Dia tampak tidak menginginkan ada jejak eksternal atau komentar eksternal dan sepertinya dia terlihat sangat resah dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan dia terlihat agak enggan melakukannya dan menurut saya salah satu bahasa tubuhnya seperti menunjukkan ia sedang terburu-buru dan ingin keluar. Bahkan sebelum ia masuk, ia sudah memikirkan cara untuk keluar. Namun, banyak hal telah berubah sejak 2008. Sekarang terdapat kesempatan untuk menyampaikan lebih jauh daripada hanya seorang politisi di tahun sebelumnya. Demi melihat perkembangan jemaat, ulama-ulama penuh kebencian dari Pakistan termakan rasa cemburu. Bisikan-bisikan dan peringatan eksternal publik, para pemimpin agama dan politik di Pakistan berkata, lihatlah apa yang terjadi di sana. Itu adalah indikasi yang nyata dan sebuah cara memuaskan diri dari pemimpin Jemaat Ahmadiyah untuk menyakiti dan meruntuhkan Pakistan. Ketika Khalifah mempersiapkan tur Amerika Serikatnya, sebuah undangan datang dari pejabat tingkat tertinggi. Orang-orang yang bekerja dengan presiden telah memberikan kami lampu hijau hingga kami bisa memperluas undangan ini dan melakukan pertemuan pribadi dengan presiden. Kami membagikan informasi ini kepada Huzur dan Huzur mengatakan bahwa hal tersebut tidak begitu penting bagi beliau. Dan Huzur mengatakan bahwa tidak begitu penting bagi beliau untuk bertemu Presiden Amerika Serikat dalam perjalanan ini. Dan faktanya ini akan kontraproduktif bagi beliau untuk bertemu dengan pemimpin ini. Karena itu akan diproyeksikan di Pakistan bahwa beliau menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Sekretaris Negara Hillary Clinton, yang mana keduanya sedang berada di bawah oposisi politik yang luar biasa di Pakistan. Itu akan menciptakan situasi yang tak pasti. Saya menyampaikan ke Gedung Putih bahwa pertemuan ini tidak bisa dilaksanakan karena sensitivitas itu. Kami menerima respon yang sangat mengejutkan dari Gedung Putih perihal pembatalan tersebut. Ketika mereka mempelajari alasan Huzur untuk tidak melakukan pertemuan tersebut, mereka berkomentar, tepatnya salah seorang direktur dari kantor berbasis agama, dia mengatakan bahwa ia sangat terkesan dan berkata bahwa ia tidak pernah menghadapi situasi di mana seseorang pemimpin mau menolak pertemuan dengan alasan seperti itu. Khalifah dengan sopan menolak pertemuan tersebut untuk melindungi Ahmadi di Pakistan. Namun, sesampainya di Amerika Serikat, masih terdapat kesempatan bagi beliau untuk menyampaikan pidatonya di hadapan para pemimpin di Capitol Hill. Tetapi, hanya beberapa jam sebelum pidato, acara tersebut menjadi tidak pasti. Untuk mendapatkan kejelasan keamanan, terdapat proses formal di Capitol Hill melalui penjagaan pintu Senat dan Anda harus melaluinya. Kami telah melalui proses itu berbulan-bulan dan selalu gagal untuk menghindari proses keamanan yang kami kira dapat kami hindari karena ada Huzur. Dan pada akhirnya Huzur harus melalui proses keamanan yang juga dilalui oleh semua pemimpin. Mereka menyampaikan juga bahwa Dalai Lama pun diminta untuk melakukannya, jadi tanpa pengecualian. Jadi tidak ada pengecualian, pemimpin kalian pun harus melakukannya. Malam sebelum acara tersebut, saya pergi untuk melakukan pertemuan dengan tim dari Amerika Serikat. Dan saya ingat Hamjad Khan berkata pada saya, sekarang 12 jam sebelum acara, jika Anda bertanya kepada saya apakah acaranya akan dilakukan,
Saya tidak bisa yakin karena esok pagi ketika Huzur datang, mereka akan melakukan pemeriksaan keamanan. Dan ia berkata, sebelum Huzur datang itu akan sangat sulit dan keputusan saya seperti keputusan Bapak Amir, yaitu dengan membatalkan acaranya. Bahkan beberapa jam sebelum acara, ketika kami telah bertemu dengan petugas keamanan, ia mengabarkan bahwa hari ini akan ada prosedur keamanan yang harus Huzur lalui. Dan beliau harus melalui beberapa proses, mungkin pengecekan sepatu atau turban dan lainnya. Dan itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Rombongan Khalifah berangkat. Di dalam mobil kami terdapat beberapa anggota senior seperti Tuan Munir Javid, Sekretaris Pribadi Huzur, Tuan Abdul Munjid Tahir dan yang lainnya. Dan itu membutuhkan sekitar 15 menit berkendara dan dari Baitur Rahman menuju Capitol Hill. Dan selama perjalanan tidak ada satu kata pun yang terucap di mobil kami. Dan saya ingat, saya merasakan ketegangannya. Kami mendengar bahwa akan ada banyak pengecekan keamanan. Dan kami hanya bisa berdoa supaya tidak ada hal yang dilarang oleh Tuhan yang akan terjadi. Bahkan jika kami bisa melewatinya, anggota jemaat lokal tidak begitu yakin bahwa para dewan rakyat akan datang, atau apakah akan ada seorang yang akan melakukan atau mengatakan hal yang buruk atau tidak pantas. Huzur said that there was Berkata, ada sepersekian detik terlintas di pikiran saya, crossed my mind that how bagaimana saya akan berbicara kepada orang-orang ini. And yet, when Huzur arrived on Capitol, Namun ketika Huzur sampai di Capitol Hill, beliau disambut oleh anggota Dewan Amerika Serikat, Senator Casey Sherman. Dan mereka mengatakan bahwa Huzur akan dikawal tanpa melalui proses keamanan apapun. Ini disampaikan kepada saya ketika Huzur sampai. when Huzur arrived, Saya pernah bekerja di Departemen Kepolisian Amerika Serikat selama 13 tahun. Dan saya pernah beberapa kali bertugas di Departemen Kepolisian Washington. Sebagai polisi, kami dilatih untuk membaca ekspresi wajah, khususnya ekspresi wajah polisi lain. Dan polisi-polisi lain yang melihat wajah Huzur sangat amat terpukau dan menghormati Huzur. Saya dapat melihat jelas di wajah mereka. Di tempat yang sama, di tempat yang awalnya tidak ada pengecualian dalam proses keamanan, mereka membuka segala hambatan keamanan tersebut dan mengundang Huzur Anwar. Dan tidak hanya Huzur, tapi juga anggota rombongan yang lain. Saya ingat ketika kami sedang berjalan dari satu gedung ke gedung yang lain, saya mendengar seorang penjaga secara agresif berteriak, "Stop!" Saat itu saya mengira bahwa mereka akan menghentikan salah satu dari kami atau salah satu dari para Ahmadi mungkin telah melakukan sesuatu yang membuat para penjaga keamanan marah dan agresif. Lalu saya melihat ke sekitar, tapi para Ahmadi berkeliling dengan leluasa. Yang diberhentikan hanya ternyata adalah seorang anggota dewan dan para stafnya. Itulah cara Allah Ta'ala membuka kongres tersebut dan membuatnya menjadi rumah bagi para Ahmadi di hari itu. Lalu terdapat 50-60 keluarga Amerika yang sedang berada di sana bersama anak-anak mereka dan yang sedang melakukan kunjungan. Dan tiba-tiba mereka melihat Huzur dan mereka langsung mengeluarkan kamera handphone atau kamera digital mereka dan memfoto Huzur. Huzur dikawal ke galeri publik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka melakukan sesi penuh bersama parlemen atau Kongres. Banyak anggota dewan melakukan pidato singkat atau kegiatan sehari-harinya di sana. Dan saya mendapat kesan bahwa mereka hanya mengundang Huzur untuk berkunjung supaya Huzur bisa melihat suasana di sana. Kemudian anggota dewan Brad Sherman diminta untuk memberi sambutan mewakili anggota dewan lainnya. Sebuah kehormatan bagi saya hari ini untuk menyambut kedatangan Hazrat Mirza Masroor Ahmad di Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau bersama kami hari ini di galeri. Saya bangga untuk bergabung bersama kolega kita, Olaf Grant, dan yang lainnya, untuk memperkenalkan resolusi hari ini, untuk menghormati kunjungan beliau ke sini, ke ibu kota kita. Dan semua itu terjadi begitu saja.
Semua terjadi di luar dari apa yang kami rencanakan. Itu semua murni terjadi karena kehadiran para malaikat yang menjaga Huzur. Acara penyambutan di Capitol Hill dilakukan di ruangan bernama The Gold Room. Banyak orang yang telah mengadakan acara serupa dan ketika mereka menghadirkan pemimpin atau tokoh spiritual, mereka kesulitan untuk menghadirkan lebih dari 5-8 anggota dewan untuk datang ke acara serupa itu. Paling maksimal mungkin hanya akan ada 9-10 orang dewan yang akan datang. Atas berkat Allah Ta'ala, di acara ini hadir lebih dari 30 anggota dewan ditambah 120 pejabat senior atau orang-orang berpengaruh dari organisasi-organisasi penting dan dari The World of Academia. Dianiaya karena kepercayaan Anda, dipenjara karena keimanan Anda, dan diasingkan dari tanah air, namun Anda menolak untuk membalasnya dengan keburukan ataupun dendam. Anda justru hadir sebagai pemimpin yang bijaksana, penuh kasih sayang, seorang juara tanpa kekerasan di antara negara-negara yang ada, dan saling hormat antar kepercayaan. Terima kasih atas peran kepemimpinan Anda. Terima kasih telah menjadi seorang yang visioner. Sungguh sebuah inspirasi, sebuah kehormatan untuk berada di ruang yang sama dengan Anda. Terima kasih telah membawa kami semua untuk menghormati Anda dan pekerjaan yang Anda lakukan, yang telah mengikut sertakan kami dalam membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Nancy Pelosi memiliki acara lain, jadi ia hanya bisa datang untuk beberapa menit saja dan tidak bisa tinggal untuk pidato Huzur. Namun kita bisa lihat ketika Huzur berbicara, kita bisa melihat ia menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada apapun yang Huzur katakan, sehingga akhirnya ia mengikuti acara sampai selesai. Nabi Muhammad SAW, beliau menginstruksikan semua Muslim untuk selalu ingat bahwa orang Arab tidak lebih unggul dari orang yang bukan Arab, dan tidak juga orang yang bukan Arab lebih unggul daripada orang Arab. Dan beliau berkata, orang putih tidak lebih unggul daripada orang hitam. Tidak juga orang hitam lebih unggul daripada orang putih. Maka dari itu, sangat jelas bahwa ajaran Islam mengajarkan bahwa orang-orang dari segala bangsa dan ras adalah setara. Singkatnya, jika kita menginginkan kedamaian di dunia, maka kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan nasional untuk kebaikan yang lebih besar. Sebaliknya, kita harus saling membangun hubungan timbal balik yang berdasarkan atas keadilan. Ada beberapa anggota dewan yang berada di periode akhir mereka dan mereka berkomentar bahwa di sepanjang karir mereka tidak pernah mendengarkan pidato seperti itu. Mereka menyebutkan bahwa Huzur telah berbicara mengenai perlindungan atas kebebasan beragama dan mereka kedatangan pemimpin religius Ahmadiyah yang pernah dianiaya dan datang jauh-jauh ke Capitol Hill dan menyampaikan sebuah pesan yang melampaui politik. Itu jelas merupakan pesan spiritual dan juga merupakan sesuatu yang sangat unik. Sang politisi nasional yang menyaksikan keseluruhan peristiwa merupakan politisi yang sama, yang terburu-buru pergi di tahun 2008. Di tahun 2008, menurut saya bahasa tubuh anggota dewan ini menunjukkan bahwa ia hanya menemui tokoh politik biasa yang menginginkan sesuatu dari Amerika Serikat. Itu merupakan hubungan yang sangat transaksional. Di tahun 2012, ia bertransformasi. Ia berubah menjadi sosok yang baru. Ia lebih mengerti tentang jemaat. Ia mengerti siapa itu Huzur. He made it a point to walk to Huzur, talk to him. Ia memutuskan untuk menghampiri Huzur, menyampaikan apa yang dia rasakan setelah mendengar pidato Huzur. Ia tinggal untuk beberapa saat dan berdiskusi lebih lama dengan Huzur. Perilakunya terhadap Huzur dan jemaat benar-benar berubah. The agenda of Huzur is sublime. Agenda Huzur sangat indah dan meningkat. Dan ketika anggota dewan serta para politisi melihat seseorang pemimpin spiritual yang luar biasa, Extraordinarily spiritual person. They themselves are humble. mereka sendiri merendahkan hati, dan anggota dewan ini merendahkan hati dalam rentang waktu 4 tahun yang lalu. Ketika bertemu Huzur di tahun 2008 dan ketika mendengarkan pidato Huzur di Capitol Hill di tahun 2012. Huzur said that there was a fraction of a second when a thought crossed my mind that how am I going to speak to these people who I'm going to speak to today.
But he said that it was just a fraction of a second and it was immediately replaced by the comfort that was given by Allah Ta'ala. And he said that Allah Ta'ala instilled in my heart a revelation that had been vouchsafed to the promised Messiah والسلام, which says, Nusarta bir rob, that you have been helped with grandeur, with dignity, with prestige. Kami merasa Capitol Hill jadi seperti milik kami. Kami merasa semua orang, para anggota dewan dan yang lainnya membukakan jalan untuk kami. Saya tertawa dan berkata, Allah Ta'ala telah membawa kita untuk melihat masa depan meski hanya sekilas. Kesuksesan di masa depan di mana akan menjadi normal bagi para negarawan dan lainnya untuk memberi jalan kepada Khalifah. अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है साथ फौजों की कोई न यलगार है इब्न मंसूर की एक ललकार. Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu yang telah menderita akibat penganiayaan yang mengerikan di dunia. Alih-alih terjatuh untuk membenci atau membalasnya, beliau berkomitmen tidak hanya kepada Jemaat Ahmadiyah, tapi juga pada dunia, untuk melihat lebih banyak lagi perdamaian dan cinta di seluruh dunia. Sangat menakjubkan. Beliau adalah inspirasi untuk kita semua. मिले उसके हर बासी को नूर ईमान मिले है ये मकसद हमारा फकत ए खुदा तेरी नुसरत से हमको ये इच्छा मिले तेरी नुसरत अगर. Kami berbicara sangat menarik mengenai pekerjaan yang beliau lakukan. Jemaat Ahmadiyah dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Dan saya akan mengkonfirmasikan dukungan saya. Saya tertegun dengan kata-kata yang beliau berikan mengenai pentingnya perdamaian di sebuah komunitas. Dan sebuah pesan yang jelas untuk kita semua untuk melakukan peran yang seharusnya kita jalani. अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है साथ फौजों की कोई न यलगार है इब्न मंसूर की एक ललकार है. Apapun yang bisa kita lakukan adalah dengan menyampaikannya. Ini merupakan proses yang lamban. Tapi kami harap pada akhirnya kami akan menangkan hati semua orang. तीर हाथों में उसके न तलवार है साथ फौजों की कोई न यलगार है. Apa yang saya rasakan, tanggung jawab yang besar bukanlah pekerjaan mudah untuk memimpin dan menjadi contoh bagi orang-orang. Tapi saya bisa bilang bahwa Tuhan bersama saya. साथ फौजों की कोई न यलगार है इब्न मंसूर की एक ललकार है एक ललकार है.